Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi dengan saya Titi Anggraini di YouTube channel Titi Anggraini. Nah, buat sobat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena di YouTube channel Titi Anggraini saya akan mengulas dan membahas berbagai isu dan perkembangan pemilu dan demokrasi baik di Indonesia ataupun global. Jadi simak selalu ya. Nah, dalam postingan kali ini saya ingin membedah sejumlah peristilahan yang banyak atau seringkali disebut ketika kita membahas Pilkada serentak 2024. Jadi, seperti sobat semua ketahui, pada rapat antara Komisi 2 DPR, pemerintah, dan KPU yang dilaksanakan pada 13 April 2022 kembali ditegaskan komitmen penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang disepakati secara politik akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, hari pemungutan suaranya ya. Ini merupakan konsekuensi adanya ketentuan pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa pemungutan suara pilkada serentak secara nasional akan diselenggarakan di bulan November 2024. Tapi kan itu baru bulannya saja. Nah, hari pemungutan suara persisnya itu melalui konsensus politik antara tiga pihak tadi ya, Komisi 2 DPR, pemerintah, dan KPU disepakati akan berlangsung pada 27 November 2024. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024, sobat semua bisa menyimak postingan sebelum ini terdahulu ya di YouTube channel Titi Anggraini. Silakan di scroll saja video-videonya, ada postingan khusus yang membahas regulasi pemilu dan pilkada 2024. Nah, kembali ke tema bahasan kita. Jadi kali ini saya ingin mengajak kita mengulas perbedaan peristilahan antara penjabat atau PJ, lalu penjabat sementara atau PJS, pelaksana tugas atau PLT, dan pelaksana harian atau PLH. Jangan sampai tertukar, karena kalau tertukar peristilahan ini dalam penggunaannya bisa berdampak pada kesalahan substansi. Sebab istilah mempengaruhi substansi begitu ya. Nah, mengapa kita perlu membahas ini? Yuk kita bedah bersama-sama. Jadi, menuju Pilkada Nasional 2024 atau bahasanya undang-undang itu Pilkada Serentak Nasional 2024, kita terlebih dahulu sebelum-sebelumnya melakukan penataan jadwal ya, sehingga di 2024 itu bisa terlaksana pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan gelombang pilkada serentak menuju keserentakan nasional. Diawali dengan pilkada serentak gelombang pertama pada tahun 2015 yang terlaksana pada tanggal 9 Desember 2015 hari pemungutan suaranya dan diikuti 269 daerah. Lalu gelombang kedua yaitu pilkada serentak 2017 pada 15 Februari 2017 hari pemungutan suaranya dan diikuti 101 daerah. Dan gelombang pilkada serentak ketiga pada 2018, hari pemungutan suaranya pada 27 Juni 2018 dan diikuti 171 daerah. Nah, yang terakhir pilkada serentak 2020 yang hari pemungutan suaranya pada 9 Desember 2020 diikuti 270 daerah. Pilkada 2020 merupakan pengulangan siklus 5 tahunan dari daerah-daerah yang berpilkada pada 2015.
Mungkin sobat bertanya, kok Pilkada 2015 yang ikut daerahnya 269, tapi di 2020 ada 270 daerah? Jangan heran karena mengapa ada penambahan satu daerah menjadi 270 daerah? Karena ada Pilkada Kota Makassar pada tahun 2018 yang waktu itu diikuti calon tunggal, tapi ternyata dimenangkan oleh kolom kosong atau kotak kosong yang ada di surat suara. Menurut ketentuan undang-undang pilkada kita, kalau pilkada calon tunggal dimenangkan oleh kolom kosong, maka pilkadanya diulang pada pilkada serentak gelombang berikutnya. Jadilah Pilkada Kota Makassar kembali diikutkan dalam pilkada serentak berikutnya, yaitu pada 2020, sehingga total daerah yang berpilkada menjadi 270 daerah, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pilkada nasional di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024. Ini sesuai dengan pengaturan pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara pilkada serentak secara nasional dilaksanakan pada bulan November 2024. Di dalam rapat DPR, pemerintah, dan KPU tadi sudah dibahas, diputuskan hari pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024 di 541 daerah. Kalau kita hitung-hitung siklus pilkadanya ya, karena akan ada 33 pilgub dan 508 kabupaten kota yang ikut pilkada nasional di 2024. Tapi bisa saja jumlah ini bertambah mengingat beberapa daerah di Papua itu dimekarkan dengan adanya pembentukan daerah otonom baru provinsi di Papua. Kita tunggu saja perkembangannya ya. Soal jumlah daerah yang akan pilkada di 2024 mendatang. Nah, sobat semua, tadi kalau soal kapan pemungutan suaranya diatur di pasal 201 ayat 8 ya, Undang-Undang 10 2016. Sebagai konsekuensi dari desain penataan jadwal menuju Pilkada Serentak Nasional 2024, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 meniadakan siklus pilkada di daerah-daerah yang seharusnya kembali berpilkada karena pilkada kita kan 5 tahun sekali ya. Tadi ada pilkada serentak 2017 dan 2018. Kalau kita ikuti siklus 5 tahunan, maka daerah-daerah yang berpilkada di tahun 2017 dan di 2018 seharusnya kembali berpilkada di tahun 2022 dan 2023. Namun undang-undang menyebutkan bahwa untuk daerah-daerah yang berpilkada seharusnya kembali berpilkada di tahun 2022 dan 2023, maka pilkadanya ditiadakan dalam rangka menuju Pilkada Serentak Nasional 2024. Nah, kalau pilkadanya ditiadakan berarti kan ada kekosongan gubernur, bupati, wali kota, jabatan di daerah-daerah yang harusnya sudah berpilkada tadi begitu ya. Hal itu kemudian direspon oleh pasal 210 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang isinya menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, maka diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Nah,
Jadi bagi daerah-daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya pada 2022 dan 2023, karena pilkadanya ditiadakan, maka untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerahnya akan diangkat penjabat. Jadi bukan pejabat ya, tapi penjabat. Ada N-nya. Penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Lalu dengan demikian, apa sih penjabat itu? Ya, saya merujuk kepada salah satu slide yang dipaparkan oleh pejabat Dirjen di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Pak Andi Batara ya. Di salah satu slide yang sempat beliau paparkan, beliau menjelaskan soal apa itu penjabat. Nah, rujukan yang digunakan adalah Pasal 86 ayat 2, ayat 3 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Lalu pasal 201 ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta juga ada pasal 174 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, di tiga rujukan regulasi ini ternyata ada situasi-situasi yang membuat penjabat itu harus hadir atau situasi di mana membutuhkan kehadiran penjabat. Apa saja? Kalau di pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, jadi penjabat itu dalam rangka untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena kepala daerah dan wakil kepala daerahnya secara bersamaan diberhentikan sementara karena permasalahan hukum. Lalu kepala daerah yang diberhentikan sementara karena masalah hukum dan tidak memiliki wakil begitu ya. Jadi ada kekosongan posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif secara bersamaan. Itu di pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lalu di pasal 174 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota ya. Jadi penjabat itu didefinisikan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama yang ditunjuk oleh presiden atau menteri untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah karena terdapat kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lalu kalau di pasal 201 ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena berakhirnya masa jabatan sementara belum terpilih kepala daerah definitif hasil pemilihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, oleh karena itu menurut Pak Andi Batara ini ya, jadi penjabat itu pada dasarnya merupakan orang yang dipilih atau orang bukan yang dipilih ya, penjabat adalah untuk melakukan pengisian posisi kepala daerah baik gubernur atau bupati atau wali kota akibat terjadinya kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke pasal 201 ayat 9 tadi, karena tidak ada pilkada di tahun 2022 dan 2023, berarti kan kepala daerah definitif itu artinya kepala daerah yang dihasilkan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, begitu. Maka karena kekosongan terjadi, dia diisi oleh penjabat. Nah, jadi dengan demikian penjabat itu adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah karena terdapat kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan. Nah, untuk penjabat gubernur sendiri, akibat kekosongan
posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah ya, karena ditiadakannya Pilkada serentak 2022 dan 2023, pasal 201 ayat 10 mengatur untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di pasal 201 ayat 11 itu diatur untuk mengisi kekosongan jabatan bupati wali kota diangkat penjabat bupati wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi begitu ya sobat, kalau penjabat itu artinya ada kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan. Nah, karena ada kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan, maka diangkatlah penjabat begitu ya. Jadi penjabat itu adalah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjadi kekosongan itu secara bersamaan. Nah, itu penjabat tuh akibat kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan. Lalu ada istilah juga nih, penjabat sementara. Kalau penjabat sementara, apa itu maknanya? Kita bisa merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, di pasal 1 angka 6 Permendagri nomor 1 tahun 2018 ini disebutkan penjabat sementara yang selanjutnya disingkat PJS. Nah, kalau penjabat tadi disingkatnya PJ. Kalau penjabat sementara disingkat PJS adalah pejabat tinggi madya atau setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jadi gubernur dan wakil gubernurnya, bupati dan wakil bupatinya, wali kota dan wakil wali kotanya itu sama-sama cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye. Makanya diisi oleh penjabat sementara. Sebab pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu mengatur bahwa ini sebagai konsekuensi ya, penjabat sementara itu adalah konsekuensi dari adanya pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan B. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Jadi kalau gubernur dan wakil gubernurnya sama-sama cuti, bupati dan wakil bupatinya, serta wali kota dan wakil wali kotanya sama-sama cuti untuk kepentingan kampanye pilkada, maka diangkatlah penjabat sementara. Penjabat gubernur itu dari jabatan tinggi madya, sementara penjabat bupati wali kota dari jabatan tinggi pratama. Nah, siapa saja yang bisa mengisi jabatan tinggi madya dan siapa saja yang merupakan pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama itu ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi, kalau penjabat tadi karena adanya kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan, begitu ya.
terutama kalau menuju Pilkada Serentak Nasional 2024 akibat peniadaan Pilkada di 2022 dan 2023, maka diisilah oleh PJ. Sementara kalau PJS atau penjabat sementara itu untuk mengisi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah akibat kepala daerah dan wakil kepala daerahnya mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pilkada, gitu ya. Jadi ini semakin jelas nih beda antara PJ dan PJS. Lalu ada lagi istilah yang kita kenal dengan pelaksana tugas dan pelaksana harian. Nah, untuk bisa membedakan istilah pelaksana tugas dan pelaksana harian ini, kita bisa merujuk kepada ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam pasal 65 ini di ayat 4, ayat 5, ayat 6 itu disebutkan. Pada ayat 4, dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Nah, jadi kepala daerahnya menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerahnya yang melaksanakan tugas dan wewenang si kepala daerah. Lalu di ayat 5, apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, maka sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Dan di ayat 6, apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Nah, lalu di sebuah artikel yang saya kutip dari bone.go.id itu ada pernyataan dari Pak Akmal, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri soal beda PLT, PJS, PLH, dan PJ kepala daerah. Ini linknya ada di layar ya. Oleh karena itu kan kalau di pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini di ayat 4-nya itu mengatur tentang melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah ya, ada kata tugasnya. Lalu di ayat 5 dan 6 itu ada kata-kata melaksanakan tugas sehari-hari begitu. Jadi ayo kita cek apa bedanya antara melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sekarang pelaksana tugas atau PLT. Jadi kalau merujuk ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi tentang pemerintahan daerah, PLT itu dijabat wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota apabila gubernur, bupati, dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara. Otoritas wakil kepala daerah sama dengan kepala daerah. Ini merujuk pada pasal 65 ayat 4 ya tadi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi sobat semua, PLT atau pelaksana tugas itu dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara, maka dijabat oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota yang otoritasnya atau wewenangnya sama dengan kepala daerah. Sementara kalau pelaksana harian atau PLH, kalau kita merujuk kepada pasal 65 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu situasi di mana ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan sementara, sekretaris daerah itu melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Nah, penjelasan pasal 65 ayat 4 dan ayat 5 itu mengatur bahwa ketika sekretaris daerah menjadi pelaksana harian, maka dalam ketentuan ini melaksanakan tugas sehari-hari
adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan serta kebijakan strategis lainnya. Jadi sobat semua bisa melihat ya bedanya PLT. Kalau PLT itu yang menjabat adalah wakil kepala daerah dan otoritasnya sama dengan kepala daerah. Sementara kalau PLH itu dia dilakukan atau dijabat oleh sekretaris daerah, tapi kemudian tugas yang dia laksanakan itu tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya. Jadi PLH ini dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan sementara begitu ya. Jadi bukan kosong tapi berhalangan sementara. Maka PLH-nya adalah sekretaris daerah. Nah, ini sebagai sebagai konsekuensi dari pengaturan pasal 65 ayat 5 dan ayat 6. Berhalangan sementaranya itu karena apa? Karena menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah begitu ya, maka sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah gitu. Nah, sobat semua, kita semua sudah mengulas ya beda antara penjabat begitu ya. Penjabatnya itu karena ada kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu penjabat tuh. Definitif ya. Lalu penjabat sementara karena kepala daerah dan wakil kepala daerahnya itu cuti di luar tanggungan negara untuk kepentingan kampanye atau disebut dengan PJS. Lalu pelaksana tugas itu dilakukan oleh wakil kepala daerah kalau kepala daerahnya berhalangan sementara. Sementara pelaksana harian atau PLH itu diisi oleh sekda kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan sementara. Jangan sampai tertukar ya. Kita ulang lagi nih, ada penjabat atau PJ itu karena ada kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif begitu ya. Terutama akibat adanya peniadaan pilkada serentak tahun 2022 dan 2023. Jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah definitifnya itu kosong. Nah, termasuk juga karena diberhentikan sementara begitu. Atau karena memang tidak ada sama sekali karena sudah berakhir masa jabatannya. Sementara kepala daerah definitifnya belum terpilih. Nah, untuk mengisi kekosongan kepala daerah akibat peniadaan pilkada serentak 2022 dan 2023 itu disebut dengan penjabat. Jadi pejabat yang mengisi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif akibat peniadaan pilkada serentak 2022 dan 2023 itu disebut dengan penjabat atau PJ. Sementara kalau penjabat sementara atau PJS itu adalah pejabat yang mengisi jabatan gubernur, bupati, wali kota karena kepala daerah dan wakil kepala daerahnya sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk kepentingan kampanye pilkada sebagai konsekuensi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Lalu ada pelaksana tugas atau PLT, ini yang dilakukan oleh wakil kepala daerah karena kepala daerahnya berhalangan sementara atau disebut dengan PLT ya. Nah, lalu ada pelaksana harian atau PLH, ini diisi oleh sekda karena kepala daerah dan wakil kepala daerahnya sedang berhalangan sementara. Tapi kepala daerah definitifnya ada begitu ya, hanya saja sedang berhalangan sementara. Jangan sampai tertukar ya sobat. Jadi itulah pembahasan kita kali ini. Sekali lagi untuk penjabat, karena kita menuju 2024 jangan sampai tertukar. Dan soal penjabat ini sudah ada juga putusan Mahkamah Konstitusi terbaru ya, ada 3 putusan yang diputuskan pada tanggal 20 April 2024. Kata Mahkamah, penjabat ini konstitusional karena mengatasi atau mengisi masa transisi
menuju Pilkada Serentak Nasional 2024. Hanya saja perlu diatur peraturan pelaksanaannya sehingga pengisian penjabat bisa dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Ya, jadi penjabat ya, kalau untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Misalnya saja terdekat di bulan Mei itu ada 5 gubernur yang akan berakhir masa jabatannya, yaitu Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Papua Barat. Berarti harus diangkat penjabat gubernur. Yang mengangkat penjabat gubernur itu adalah presiden, dan yang mengangkat penjabat bupati wali kota itu adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, silakan dicermati kembali paparan berikut, bisa diulang-ulang kalau masih bingung ya. Tapi saya yakin sobat semua sekarang sudah bisa membedakan apa itu penjabat, apa itu penjabat sementara, apa itu pelaksana tugas, dan apa itu pelaksana harian atau PLH. Jangan sampai tertukar, karena sebab tertukar istilah bisa berubah atau salah makna. Ya. Sobat semua, semoga postingan kali ini bermanfaat, bisa membantu. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada hal-hal yang ingin dikoreksi atau ada masukan untuk pembahasan kita berikutnya. Seolah-olah ini pembahasan yang mungkin sederhana ya, tapi sekali lagi kalau kita tidak tahu bisa salah maknanya atau kemudian bisa salah substansinya. Sampai ketemu di postingan berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap patuhi prokes agar kita bisa beraktivitas dengan lancar dan tidak ada kendala. Jumpa kembali dalam kesempatan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.